Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengajar kita. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 35 sampai 38. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dan berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi bersama dengan Yakobus dan Yohanes menuju ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Sungguh sebuah kebetulan. Rasanya begitu terberkati manakala kita sakit dan tiba-tiba sang tabib datang bertandang ke rumah. Setelah diberitahu bahwa ibu mertua Simon sedang sakit, Yesus pun pergi ke tempat perempuan itu. Sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Rasanya segar bugar dan lepas semua beban. Perempuan itu pun langsung bangkit melayani mereka. Berita mengenai ini tentu saja langsung menyebar. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara mengenai identitasnya? Teriakan lantang setan mengenai identitas Yesus yang luar biasa rasa-rasanya lebih didasari oleh hawa nafsu menantang dan bukan didasari oleh sikap hormat dan tulus. Hawa nafsu menantang bukan dari Allah asalnya. Sementara Yesus bertindak selalu atas dasar kehendak Allah. Apa yang tidak berkenan di hadapan Allah tidak akan menjadi berkenan bagi Yesus. Bagaimana dengan kita sendiri? Bagaimana perasaan kita saat ada orang meneriakkan identitas kebaikan kita? Apakah kita akan merasa tersanjung atau terganggu? Apa yang kita lakukan? Akankah kita menegaskan bahwa yang boleh dijunjung hanyalah Allah?
Saudara-saudari terkasih, kemudian pada waktu pagi-pagi benar, saat hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Bagaimana perasaan dan reaksi kita bila mana berhadapan dengan situasi seperti Yesus itu? Bukankah kita cenderung langsung bergegas untuk menjumpai dan melayani orang banyak yang mencari kita? Bagaimana tanggapan Yesus kepada para muridnya? Yesus berkata, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Saat menghadapi situasi di depan mata, Yesus dengan jernih berpusat pada kehendak Allah Bapaknya. Yesus datang untuk memberitakan Injil, menjumpai dan melayani orang banyak yang datang tidak akan pernah ada habisnya dan akan menghambat misi perutusan Yesus dalam memberitakan Injil. Maka dengan tegas ia mengajak para muridnya pergi ke tempat lain dalam rangka menjalankan misi perutusannya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita dapat menyadari panggilan perutusan hidup kita? Kita dapat mengikuti teladan Yesus dengan cara bangun saat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, untuk mencari kesunyian dan berdoa intim kepada Allah Bapa. Cara yang sederhana bukan? Namun belum tentu dapat konsisten kita lakukan. Adalah seorang Kristen yang berhasrat menempa dirinya seperti kaum biarawan menempa dirinya secara disiplin. Proses penempaan dirinya mengalami jatuh bangun. Ada kalanya ia berhasil, namun ada kalanya juga ia gagal dan kalah dengan hasrat keinginan pribadi. Misalnya, selama beberapa hari ia dapat bangun tengah malam, lalu subuh. Namun kemudian, beberapa minggu kemudian ia kembali pada pola tidur biasa. Suatu hari, ia menemukan bacaan dari Romo Sudriyanta SY tentang mematahkan kejahatan dengan kebaikan. Ia tersadarkan bahwa upayanya menempa diri selama ini serupa dengan upaya mematahkan kejahatan dengan kebaikan semu. Karena tanpa sadar ia mengikuti ego menjadi baik. Selama ego menjadi pusat tindakan, hasilnya adalah kebaikan sendiri, bukan kebaikan sejati. Maukah saya diam, hening, melepaskan ego, dan mengikuti ajaran Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan bukan hanya dengan kata-kata,
melainkan terutama melalui perbuatan nyata. Kau tunjukkan pada kami untuk berpusat selalu pada kehendak Allah yang dapat kami terima manakala kami mau berlatih diam, hening, dan melepaskan ego kami sendiri. Berilah kami rahmat panggilan untuk mengikutimu selalu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.